Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Moro, NIM 19 11 14 01 26, Prodi Perbankan Syariah 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 mengenai definisi pemberdayaan ekonomi lokal. Apa itu yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi lokal? Pemberdayaan ekonomi lokal tersendiri merupakan suatu proses yang membentuk kemitraan pemeranan ekonomi, yakni pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis atau di dalam sektor swasta dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian ciri-ciri utama dari pemberdayaan ekonomi lokal tersendiri adalah kebijakan penggunaan atau pendayagunaan potensi SDM, sumber daya manusia, institusional, dan kebijakan lainnya. Kemudian tujuan dari pemberdayaan ekonomi lokal tersendiri adalah terwujudnya tingkatan pendapatan masyarakat, kemudian berkurangnya masyarakat miskin, dan berkurangnya pengangguran. Kemudian ada program yang dilaksanakan oleh pemberdayaan ekonomi lokal. Yang pertama adalah pelatihan usaha, yang kedua adalah pendampingan, yang ketiga ada pemagangan, kemudian ada pendapatan atau pelatihan jaringan bisnis. Kemudian dari kelompok 2 yaitu mengenai metode pelaksanaan pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang pertama ada assessment atau analisis situasi. Di analisis situasi ini merupakan suatu penilaian, pengkajian, kemudian penelitian keadaan desa secara partisipatif. Kemudian yang kedua adalah pelatihan penerapan bisnis untuk wirausaha pemula. Pada kegiatan ini yaitu memberikan materi dengan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh sederhana mengenai kewirausahaan. Kemudian ada beberapa teknik pemberdayaan partisipatif, yaitu ada uraian data sekunder, kemudian ada penerapan prasarana, kemudian observasi langsung, kemudian diskusi kelompok, dan profil sasaran. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil usaha, di mana profil usaha ini adalah gambaran atau pandangan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Tujuannya dengan mencapai cara baru untuk meningkatkan suatu pertumbuhan atau menciptakan produk baru dari sebuah perusahaan. Kemudian ada langkah-langkah menyusun profil usaha, yaitu membuat profil. Yang kedua adalah penggunaan profil usaha, kemudian isi dari profil usaha tersebut, dan pengkajian. Nah, setelah itu ada kearifan lokal yang menjadi 3 bagian. Yang pertama, kearifan lokal dari seni budaya, yaitu banyak sekali ya seni budaya dari negeri kita Indonesia ini, seperti tarian, kemudian yang di Bengkulu aja ada musik dol, ada tari persembahan, dan lain-lain. Yang kemudian ada kearifan lokal makanan dan minuman. Nah, di sini sangat banyak sekali yang ada di Bengkulu. Salah satunya adalah jus dari jeruk kalamansi.
Yang ketiga ada kearifan lokal dari bahan baku, yaitu menanam bayam seperti kelompok yang saya kembangkan. Kemudian ada analisis SWOT. Di sini analisis SWOT digunakan sebagai untuk menganalisis suatu kasus secara kompleks untuk menyusun sebuah rencana secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Dapat dikatakan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT dilandasi dengan suatu logika bahwa keberhasilan suatu kelompok itu baik didukung dari segi internal dan eksternalnya. Kemudian ada pengembangan produk. Pengembangan produk di sini yang saya bahas adalah pengembangan suatu produk baru, di mana meliputi produk original, produk yang disempurnakan, atau mempunyai merek atau brand yang dapat dikatakan sebagai brand yang mumpuni, yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal pada konsumen. Nah, di sini ada strategi. Strategi yang pertama adalah strategi pemasaran pada suatu produk. Artinya di sini harus mengembangkan produk yang dapat bersaing dengan produk-produk lain. Kemudian keistimewaan produk. Strategi ini harus membuat suatu produk yang istimewa, artinya berbeda dari yang lain. Kemudian di sini saya akan mengemukakan pendapat saya untuk membangkitkan ekonomi lokal di desa saya dengan cara membuat suatu kerajinan dari limbah bahan bekas dengan memperdaya gunakan masyarakat di sini untuk mengolahnya. Nah, di sini saya terpikir untuk membuat suatu cenderamata atau souvenir dari cangkang telur, kemudian ada kulit bawang dan lain-lain, agar masyarakat di sini mempunyai kegiatan yang positif yang nantinya akan memberikan atau menjadi sumber pendapatan ekonomi yang lebih bermanfaat, karena kita di sini mengolah bahan limbah yang sudah tidak terpakai atau bahan limbah rumah tangga yang saat ini hanya dibuang-buang saja, tidak dimanfaatkan. Nah, di sini saya terpikir untuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomi dan mampu memberikan sebuah peluang kerja bagi masyarakat di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.